eh, rombongan Dendi, Bustomi, Alfariji, mereka dari junior baru naik ke senior. Jadi memang yang seniornya juga Jangka, Roman, Esteban, Noah Alamsa. Mereka dengan pengalamannya ditopang sama yang muda-muda ini yang punya tenaga. Jadi selama karir itu tim paling luar biasa menurut saya. Dari segi tim ya, nggak per individu. Kompak mainnya dan pelatih pun hebat. Flashback lagi nih Bang, Ya. dimana ketika Abang memperkuat tim junior. Kan Abang dari U16 ya? Ya. 16, U19, U21, sampai U23. Kan salah satu pencapaiannya itu ikut memperkuat timnas di pas juara Piala Sultan. Itu gimana? Waktu itu di final kan lawan Thailand ya Bang Ya. Itu gimana sih kunci kesuksesannya sebenarnya gimana waktu itu timnas? Jadi di turnamen itu 2 kali kita kalahin Thailand di penyisian dan di final. Dua-duanya menang. Jadi pesannya satu dari pelatih Om Bambang. Itu pun tim luar biasa kompaknya. Lu nggak usah main bola, lu berkelahi, berantem. Oh iya. Tapi maksudnya tuh bukan dipukul, nggak mau kalah gitu. Ada bola di mana rebut. Jadi motivasinya. Karena kalau kita lawan Thailand, skill kita kalah, kecepatan kita kalah, cara bermain kita kalah. Mereka harus kita akuin 2 level di atas kita. Malaysia sekarang udah mungkin 1 level di atas kita. Jadi pesannya Om Bambang, lu nggak usah main bola, lu berkelahi. Maksudnya itu lu jangan mau kalah. Ya itu memang berhasil dan selalu saya ketemu anak junior kayak ketemu Hargi, ketemu siapa yang ada di tim nasional junior. Lawan Thailand nggak bisa lu main passing, lu mau main teknik, lu kalah. Thailand tuh lebih top. Berani aja. Mainnya nggak mau kalah gitu. Jadi maksudnya tuh bola di mana kejar, tapi jangan dengan emosi karena merugikan. Jadi nggak mau kalah aja gitu. Waktu itu memang kita ada Hamka, ada Siswanto, ada Samsul. Memang pemain-pemain yang punya karakter keras semua. Sucipto, itu luar biasa tim. Berarti timnas junior sekarang harusnya kayak gitu ya? Harusnya seperti itu. Jadi pesan saya untuk adik-adik, bermain untuk lambang di dada, jangan nama di punggung. Lambang di dada sekarang ada bendera merah putih, ada Garuda. Ini harga diri bangsa. Bermain untuk ini. Itu aja pesan saya. Oke nih Bang, udah sampai U23, tapi mohon maaf nih, Ya. nggak lolos ya ke tim seniornya. Enggak Mbak, jadi setelah terakhir saya di tim nasional Pro Olimpik di Lebanon, saya balik ke Pelita Krakatau Steel. Saya patah kaki. Oh, patah kaki. Patah kaki dan bahasa kedokteran, ankle saya lepas. Saya harus istirahat 1 tahun 6 bulan. Dulu belum ada fisioterapi, belum ada kayak sekarang kan ada dokter ini fisioterapi yang khusus olahraga. Dulu nggak ada. Jadi selesai dioperasi, ya udah saya juga bingung, saya nggak tahu harus bagaimana. Saya sampai juga ke alternatif, urut segala macam. Iya. Tapi memang dari timnas nggak? Saya kejadiannya udah di klub, udah di Oh. Pelita. Makanya kejadian di Semarang, langsung operasi malam itu juga. Balik Jakarta, masuk rumah sakit. Kira-kira 10 hari. Pulang ke rumah, ya saya bingung. Dan Pelita pun bingung. Dulu nggak ada fisioterapi khusus olahraga. Kalau sekarang kan udah banyak sport science, fisioterapi yang khusus atlet. Jadi lebih bagus sekarang. Kalau dulu nggak ada. Itu Makanya bangkitnya gimana Bang? Sampai akhirnya bisa banyak. kembali. Ya sempet agak bingungnya gini, mau kerja atau mau kuliah, kerja apa, kuliah udah nggak mau mikir, mau main bola kaki nggak bisa jalan. Wah itu makanya Salah satu ini banyak ujian berat ya, maksudnya. banyak bersyukur aja Ya, bisa ngerasain juara liga, bisa balik ke Persija walaupun saya udah cedera parah. Orang pikir semua, saya selesai operasi saya tanya dokter ya, di dulu Siloam sekarang, dok kapan saya bisa main bola? Hah? Kamu bisa jalan aja syukur. Aduh, jangankan main bola, jalan aja syukur karena tulang saya hancur Mbak. Oh, iya. Memang horor ya. Tapi sekarang udah nggak pernah ngerasain sakit. Alhamdulillah setelah cedera 2003-2004 sampai saya pensiun 2018 nggak pernah kambuh kecuali dapat lapangan yang keras, tekstur tanahnya keras atau yang agak gelombang yang nggak bagus. Itu ada nyeri-nyeri. 3 tahun 4 tahun pertama seperti itu, tapi setelah itu nggak aman. Berarti
berarti ada rasa penyesalan nggak sih nggak bisa lolos ke tim senior? Oh enggak, justru saya bersyukurnya yang lebih banyak, Mbak. Karena Kenapa? apa? Udah orang poni semua, Fandi selesai, Rahmat Afandi selesai, pensiun, cedera. Tapi saya masih bisa main di Persebaya lagi, masih bisa ke Persib, masih bisa ke Arema, masih bisa ke PSMS. Justru setelah cedera, banyak klub-klub besar saya masuk. Pencapaian terakhir ya juara Liga dan juara Copa runner up. Lanjut nih mengenai pemain asing ya. Ya, Tadi naturalisasi baik juga di klub. Tuh, ya. Bang Avandi juga ini kan merasa maksudnya persaingan nggak cuma sesama Ya, pemain lokal gitu. dari saya main selalu jadi makanya ada julukan super sub. Bukan karena super sub. Yang dimainin pelatih asing. Jadi Selalu pemain di klub, stopper, gelandang, striker. Nanti ada Asia di gelandang lagi. Ada asingnya di gelandang lagi di tengah. Striker pasti asing. Imbasnya ke tim nasional. Nggak punya striker lokal. Boa Salosa, Lerby Eliandri. Semua ke pinggir, Mbak. Karena untuk target pasti asing. Besar, kuat. mungkin karena dia ngelihatnya Harusnya kita contoh Malaysia. Malaysia kalau nggak salah 2 tahun nggak pakai asing di liga. Langsung juara SEA Games, juara Piala AFF dengan materi lokal. Karena apa? Untuk 3 posisi tadi saya sebut, stopper, gelandang, striker, tim nasional kekurangan stok. Karena rata-rata menit bermainnya sedikit dengan adanya asing. Positifnya kita juga bisa ambil ilmu dari para pemain asing. Tapi pemain asing yang benar-benar punya kualitas. Bukan yang asal datang, dia bawa sepatu, seleksi, masuk, menang nasib. Yang memang punya kualitas. Jadi memang Bang Avandi ini ya sering rebutan, enggak rebutan juga Ya kalau selalu gitu. pasti yang dipasang asing. Asing. Kita bikin 2 gol hari ini, besok asingnya sembuh atau bisa akumulasinya selesai, duduk lagi, Mbak, cadangan lagi. Karena ya dari bayaran, fasilitas, asing lebih diutamakan. Tapi kalau mau tim nasional bagus, kalau saya dari dulu punya pemikiran, coba 1 tahun liga tanpa pemain asing 1 tahun. Tahun berikutnya pakai pemain asing 2. Tahun berikutnya boleh 3. Jadi bertahap. Dengan begitu mungkin kita punya banyak talenta pemain lokal yang bagus. Sekarang banyak pemain yang di tim nasional bagus, balik ke klub udah mulai kesingkir. Iya. Belum lagi pemain muda tumbuh, belum lagi pemain asing datang. Iya. Jadi nggak main-main nggak berkembang, Mbak. Karena kebanyakan duduk. Kemarin juga di timnas U19 tuh pelatihnya nyari keturunan ya. Pelatih nyari Ya, keturunan kalau ya, untuk Bang? naturalisasi, saya pikir bagaimana nasib pemain-pemain SSB. Saya dari kecil selalu cita-cita, saya pengen tim nasional, saya pengen jadi pemain di dunia, bukan cuma di Indonesia, pemain di luar. Begitupun mungkin dengan pemain-pemain SSB yang usia muda sekarang. Kalau di saat ada turnamen, di saat ada event, ambil naturalisasi. Bagaimana yang orang tua antar bayaran biaya sekolah, biaya SSB, mimpi anak-anak SSB. Setiap turnamen, event, naturalisasi. Terus SSB kita mau dikemanain? Pemain-pemain muda. Ada banyak ya. Banyak banget. Masa Malaysia berapa penduduk? Singapura berapa penduduknya? Indonesia banyak. Nggak ada yang instan di sepak bola. Ya salah satunya seperti ini. Fasilitas, lapangan, sumber daya manusianya, pelatih-pelatih, turunin ke kampung-kampung, ke daerah-daerah untuk cari bibit. Ya peran pemerintah sangat perlu. Ini Senayan bagus, tapi 4 juta per 2 jam. Oh iya, Ini harus 4 juta per 2 jam. Sementara sepak bola orang menengah ke bawah. Jadi pemain yang di kampung mau main sini bayarnya mahal. Akhirnya main ke lapangan jelek lagi. Nggak berkembang, Mbak. Jadi bisa jadi evaluasi ya buat Ya harusnya pemerintah PSSI. turun tangan ke daerah-daerah fasilitas untuk sepak bola. Karena Indonesia di kampung-kampung semua sepak bola. Ini yang terakhir nih Bang, nih berarti kan ya untuk pemain lokal yang sekarang nih bersaing dengan pemain asing. Menurut Abang ada nggak pesan tersendiri buat mereka biar bisa tetap bertahan? Bisa, Untuk pemain lokal? Iya, bisa dipilih terus di timnas juga.
Ya, yang penting jaga kondisi, terus latihan yang paling penting. Orang itu bikin 2 kali, kita harus punya kemauan untuk bikin 3 kali latihan. Karena kalau hanya mengharap dari pelatih di klub latihan pagi atau latihan sore, kita nggak nambah jam latihan. Jadi kemampuan lu tuh segini-gini aja, nggak bisa meningkat. Jadi pemain muda harus punya mindsetnya dirubah. Gua harus jadi orang gila latihan. Orang bikin push up 5, gua harus 10. Orang bikin 20, gua harus 25. Orang lari setengah jam, gua harus bikin. Pola makan dijaga, benar-benar profesional, disiplin. Jangan begadang, jangan minum, jangan rokok. Ya disiplin pokoknya. Kalau mau tetap stabil di top level. Iya. Karena kebanyakan pemain Indonesia naik sedikit puas. Oh iya. Dia naik sedikit, dia bangga boleh. Nanti kalau mau puas selesai pensiun. Kayak saya udah pensiun, mau puas ya puas. Karena udah nggak ada lagi yang saya kejar untuk main persiapan pertandingan, udah nggak ada lagi. Oh ini Mas, mungkin Bang Avandi punya ini nih pandangan nih untuk Liga 1. Nasib Liga 1 sekarang kan kayak masih belum. Iya, kalau dari awal Liga di stop masalah corona, ada beberapa yang tanya saya wartawan, saya selalu bilang, pandangan saya pribadi, lebih bagus Liga tahun ini di stop. Nggak ada. Mulai 2021, dengan kontrak baru, dengan ya yang ini dibubarin aja dulu Mbak, karena daripada latihan pulang. Mau sistemnya nanti turnamen, mau sistemnya setengah kompetisi, itu udah nggak benar. Mendingan diulang lagi. Ya, karena saya dengar kan Desember ada pilkada, izin nggak keluar. Nanti Januari, terus mau selesainya kapan? Untuk liga berikutnya kapan dimulai? Mendingan ini close, tutup, buka lagi yang baru, pikirin bagaimana, kapan. Kalau menurut saya pribadi, tapi kalau pandangan bapak-bapak yang di kantor PSSI, mungkin ada kontrak sama sponsor, mungkin ada apa, kita kan nggak tahu, terserah mereka aja. Oke, jadi tadi kita udah ngobrol banyak dengan Bang Avandi. Makasih ya Bang untuk waktunya. Sama-sama Mbak. Semoga sukses terus karir. Amin, amin. Bolanya saat ini kan katanya sibuk latih. Saya sebenarnya udah kerja Esko. Mbak. Oh udah kerja. Kerja di SKK Migas, di JOB Tomori, di kantor. Jadi ya ini juga perlu banyak belajar. Dari lapangan, sekarang ke ruangan AC. Pakai kemeja, celana bahan. Ya risih sih, biasanya begini. Tapi nggak WFA? WFA, Oh, ya baru masuk 4 hari langsung WFA. Makanya saya belum bisa banyak belajar. Masih ngelatih. Nah, sekian wawancara kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah, Skorer. Untuk ingin tahu update berita olahraga, follow Instagram Skor Indonesia.